Halo guys, balik lagi dengan gue Febri. Kali ini, di sore hari ini nih, gue mau ngajakin kalian ketemu sama salah satu komunitas capoeira yang ada di Karawang. Oke guys, sekarang gue udah ketemu sama pelatih dari Capoeira Senzala Karawang. Yuk, mari kita tanya-tanya. Ayo kak, dengan siapa? Angga Dengan Bula CT nama capoeiranya. Dengan Angga ya? Iya. Angga udah berapa lama nih digabung di capoeira ini atau membentuk ini atau gimana? Untuk dari kalau di Kerawang dengan Senzala sendiri udah 10 tahun, tepat pas tahun ini. Kalau saya berlatih udah dari 2006 dari zaman pas masih kuliah. Kemudian pas udah selesai bareng sama beberapa teman yang ada di Kerawang, akhirnya ngebangun komunitas Senzala Kerawang. Ikut dengan organisasi Capoeira Senzala Indonesia. Capoeira Senzala Indonesia Iya. Sudah ada Hampir di semua kota-kota besar ada cabangnya. Kita afiliasinya ke Senzala Internasional di bawah ST Pedro. gila keren guys ini. Untuk apa sih? Kalau dari capoeira sendiri itu kita belajar tentang apa sih? Kalau kita lihat kan ada gerakannya, ada tarian, terus ada apa kayak ada itu ya apa sih olahraga apa sih? Akrobatik. Jadi kalau capoeira ini bisa dibilang budaya ya, sebagian dari budaya Brazil. Dari Brazil ketika berkembang ketika masa-masa penjajahan, di mana di dalamnya ada seni bela diri, ada tarian, terus ada musik, ada akrobatik, terus dan filosofi lainnya. Kalau di Indonesia sendiri kita juga mungkin nilai lebihnya juga belajar bahasa karena belajar budaya dari sana juga. Ya jadi ya package-nya seperti itu gitu. Jadi kalau dilihat kenapa capoeira kok perlu ada musik segala macam ya, karena kalau dilihat dari roots-nya dulu kita capoeira itu disamarkan karena oleh penjajah dilarang untuk berlatih bela diri, jadi disamarkan dengan seperti belajar tarian. Tarian ya, kalau kita lihat kan ada kayak tariannya. Terus kalau untuk kapan ada di Karawang itu? Dari 2009. Lokasinya itu bisa dilakukan di mana sih? Capoeira sebenarnya kalau untuk latihan bisa di mana aja. Tapi kalau untuk kita latihan rutin biasanya di Teknomart di lantai 2 outdoor itu hari Jumat jam 4 sore, sama Pascar Day di Festival di Galumas jam 6:30 pagi. Kalau untuk anggotanya sendiri ya yang tergabung dalam capoeira di Karawang ini ada berapa? Kalau untuk saat ini yang aktif di Kerawang ada sekitar 25-30. Tapi kalau dikumpulin semua misalnya gini nih, lagi pas pada pulang, lagi musim-musimnya libur segala macam lagi pulang, bisa ada 60-an lebih. Banyak banget ya? Karena biasanya emang dari anak-anak sekolah ketika mereka pas pulang kuliah atau yang biasanya kerja di luar, lagi pas pulang, lagi pas mengumpul gerak bareng. Tapi ya nggak rutin sih, tapi ya ada anggotanya sekitar segitu. Berarti ada dari kumpulan ini juga ya, kayak pelajar, ada kerja juga. Kerja ada, mahasiswa juga. Mahasiswa banyak banget ya. Untuk bebas kok sebenarnya, untuk segala lapisan umur juga aman Ya. aman. Boleh ceritain nggak kalau dari capoeira ini benefit yang kita dapat tuh apa kalau kita belajar capoeira? Yang pasti salah satunya adalah kita belajar budaya, lebih terbuka lagi untuk nerima budaya dari luar, tapi disaring untuk mengambil yang baiknya gitu kan. Terus ditambah kalau dari capoeiranya sendiri ini termasuk seni bela diri, bisa untuk bela diri. Terus juga di dalamnya ada kardio, kita bisa latihan gimnastik juga dari akrobatiknya, flexibility-nya juga ada. Jadi sehat sih pastinya. Jadi kalau emang mau coba yang bisa dibilang olahraga berat tapi seru, boleh dicoba. Seru banget sih guys ini kayaknya. Ini event sama prestasi apa aja nih yang udah diikutin sama tim capoeiranya? Oke, kalau untuk prestasi sampai sejauh ini teman-teman dari Capoeira Senzala Kerawang pernah
bawa 5 piala nasional ketika kompetisi capoeira di Jogja pada waktu itu oleh Grupo Capoeira Brazil, Paulo Ceará. Terus terakhir lagi 2000, maaf coba diinget-inget dulu ya. 2019 awal kemarin ada beberapa, cuman nggak juara utama, juara 2, juara 3-nya. Kalau kemarin sempat pas 2016 itu kita sempat dapat 5 piala. Ada yang salah satunya ada yang juara 1 nasional untuk kelas junior, dan juara 2, juara 3 ada yang individual skill sama musik. Gimana sih caranya untuk kawan-kawan kita nih yang di rumah kalau mau bergabung dari grup capoeira Enzala ini, itu gimana caranya? Bisa langsung datang ke tempat latihan kami untuk coba ikut latihan. Datang aja pakai kaos yang proper, nyaman, sama celana training yang bisa buat bergerak lah gitu ya. Dengan jadwal latihan yang ada, bisa hari Jumat sore jam 4 di Technomart lantai 2 outdoor, atau di Minggu pagi di Car Free Day di festival Pegalungan ya. Atau coba kalau informasi lebih lanjut bisa kunjungi Instagram kami di Senjala Karawang. Oke guys, sekarang kita langsung lihat aja yuk aksi dari mereka. Yuk. Oke nih, kita wawancara sebentar ya. Dengan siapa? Fahri. Kenalan dulu. Ini siapa? Febri. Oke, Afari. Iya. Untuk boleh jelasin nggak ini lagi ngapain sih Afari? Ini yang lagi di dalam ini tuh lagi hoda. Hoda itu artinya lingkaran. Buat lingkaran, dan yang di dalamnya itu ada 2 orang bermain, itu sedang jogo. Iya. Jadi kalau bisa diibaratkan, hoda ini adalah dunia atau bumi, dan di dalamnya ada 2 orang yang sedang berinteraksi gitu. Jadi jogo itu artinya bermain kan. Jadi mereka itu berinteraksi. Jadi ada yang bertanya dan menjawab seperti itu. Langsung dari Brazil ya ini untuk ininya ya? Iya, untuk bela diri itu sendiri dia dari Brazil. Dari Brazil. Nah, ini saya ada lihat alat musiknya nih. Ya. Ada alat musik yang saya baru lihat. Itu apa sih ya? Yang di sana itu yang bentuknya seperti busur panah, Iya. itu namanya birimbau. Dan yang untuk yang pukul ini pandero namanya. Pandero. Pandero. Oh, dari berimbau itu ada apa aja sih ini dipakainya? Untuk dari birimbau itu sendiri di komponennya itu ada yang kayunya itu sendiri namanya verga. Terus yang batok seperti kelapa itu namanya kabasa. Dan di itu tuh ada 3 ukuran. Kabasa itu sendiri ada 3 ukuran. Ada gunga yang paling besar. Terus ada medio dan ada yang kecil. Ada yang kecil lagi. Oh, itu Viola ya, namanya viola kalau dia bahasa viola. Pas ikut ini pasti muda banget tuh, Pak. Waktu itu saya kelas 1 SMA. Karena dulu kan ini lebih kepada ekskul sebenarnya. Kalau dulu awalnya itu di ekskul, saya ngelihat ya ini menarik gitu. Kalau di sekolah-sekolah lain kayaknya nggak ada gitu kan ya. Pak Ari, makasih ya atas waktunya ya. Siap, sama-sama. Oke. Di sini saya bakal ngejelasin selaku anggota capoeira. Jadi kita itu ada 3. Ada tendangan, hindaran, sama akrobatik. Salah satunya dalam tendangan itu ada kesyada dan armada. Buat hindaran esquiva, dan untuk akrobatik itu ada handstand, ada headstand, dan ada juga au. Ya, kita lihat. Mari. Ini pertama adalah tendangan kesyada. Yang kedua, silakan yang kedua. Nah, untuk ini adalah tendangan armada. Tujuannya ini adalah untuk lebih ke ngincer kepala sih kalau ke lawan. Dan juga ada pula teknik hindaran, esquiva. Ya. Nah, yang ketiga ialah ada akrobatik. Nah, ini adalah salah satu contoh au, akrobatik au. Yang kedua ada handstand. Nah, ini adalah salah satu akrobatik handstand. Ada pula kayang. Nah, ini seperti kayang. Bisa dikombinasikan dari akrobatik itu ialah saat kayang diloncatin ke belakang disebut makako. Silakan. Nah, ini disebut makako. Nah, sekian.
Ya, saya kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk teknik-teknik yang sudah dilakukan oleh teman saya. Terima kasih. Nah guys, gimana nih untuk jalan-jalan kita sore ini? Seru kan? Kita udah wawancara, kita udah lihat performance mereka. Dan gue mau ingetin kalian nih yang belum subscribe, tolong subscribe dong. Jangan lupa ya, di like, komen, dan share supaya channel kita bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih informatif lagi. Dan kalian bisa komen kita buat konten apa lagi nih yang bisa kita share sama kalian. Oke ya, sekian gue Febri, salam.